Pemirsa, proses autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua Huta Barat telah selesai dijalankan. Sebelumnya autopsi dilakukan dengan diawasi langsung Komnas HAM dan Kompolnas. Komnas HAM dan Kompolnas yang mengawasi proses autopsi ulang ini bekerja secara independen dan tidak diintervensi oleh pihak manapun. Pengawasan autopsi ulang ini bertujuan agar pembuktian secara ilmiah menjadi hal mutlak yang akan dilaksanakan oleh penyidik. Proses autopsi ulang jenazah Brigadir J dilaksanakan oleh tim ahli dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia. Tim ahli ini melibatkan sejumlah dokter dari beberapa rumah sakit dan universitas. Pada hari ini pelaksanaan ekshumasi dilaksanakan. Tadi rekan-rekan media sudah melihat pelaksanaan bongkar kubur yang ada di pemakaman. Selesai bongkar kubur, ekshumasi adalah dilaksanakan kegiatan autopsi ulang. Bahwa kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dari Bapak Kapolri. Ya, sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar kasus ini dibuka secara terang benderang. Proses ekshumasi ini dilaksanakan oleh tim expert dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia yang sudah melakukan asesmen terhadap dokter-dokter yang akan ikut melaksanakan otopsi ulang dari berbagai rumah sakit dan dari berbagai universitas. Tentunya untuk pelaksanaan ekshumasi ini dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia, mereka memiliki sifat independen dan juga imparsial. Artinya apa? Artinya bahwa hasil otopsi ulang yang dilaksanakan pada hari ini memiliki dua konsekuensi. Konsekuensi pertama dari sisi keilmuan harus betul-betul sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Konsekuensi kedua karena ekshumasi ini adalah dalam rangka keadilan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dan oleh kedokteran forensik. Nah, ini harus memiliki konsekuensi yuridis. Pihak berwenang siapa? Dalam hal ini penyidik. Ya, penyidik akan sangat berkepentingan untuk meminta hasil dari hasil otopsi yang kedua ini sebagai tambahan alat bukti yang nanti akan dibuka dan diungkap di sidang pengadilan. Ya, rekan-rekan, bahwa kegiatan ini pun pelaksanaan ekshumasi ini diawasi langsung. Ya, dari Komnas HAM, beliau sangat konsisten dan beliau juga pola kerjanya adalah independen dan imparsial. Tidak bisa diintervensi oleh semua pihak. Demikian juga pengawas eksternal dari Kompolnas juga hadir. Sama. Ya, pola kerjanya independen dan imparsial agar semua kasus-kasus yang saat ini sedang ditangani oleh tim sus betul-betul proses pembuktian secara saintifik crime investigasi ini betul-betul menjadi hal yang mutlak yang harus dilakukan. Tentunya agar semua kasus ini yang ditangani betul-betul dapat dijelaskan nanti di pada persidangan secara terang benderang dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jadi itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan pada kegiatan hari ini. Kita berdoa bersama agar kegiatan ekshumasi pada hari ini juga dapat berjalan dengan lancar dan sekali lagi dapat membuat kasus ini menjadi terang benderang dan tentunya dapat dibuktikan secara ilmiah. Proses pengangkatan jenazah Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J diiringi isak tangis keluarga. Jenazah Brigadir J diotopsi ulang di RSUD Sungai Bahar, Jambi. Sejak pagi, puluhan orang yang sebagian besar adalah pihak keluarga sudah berdatangan ke makam Brigadir J di Desa Sukamakmur, Kabupaten Muaro Jambi, untuk menyaksikan proses pengangkatan jenazah atau ekshumasi. Sebelum proses ekshumasi, pihak keluarga sempat melantunkan doa bersama di makam Brigadir J. Saat prosesi doa bersama di makam Brigadir J berlangsung, sang ibunda, Rosti Simanjuntak, tak kuasa menahan tangis.
pihak keluarga akhirnya membopong Rosti ke tenda yang telah dipersiapkan untuk menenangkan diri. Namun, air mata Rosti tak terbendung. Ia tak henti-hentinya menangisi kematian sang anak yang mereka nilai tidak wajar. Anak kita, kau bilang, anak kita ini, kau bilang, tapi ini siksaan yang didapatkan anak kita. Ini siksaan. Jangan. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini terkait Brigadir J, kami telah tersambung pemirsa dengan rekan kami di Jambi dengan Bayu Alfarizi. Selamat sore Bayu, silakan dengan update terbaru dari sana. Tiara, saya akan update kondisi terkini bahwa saat ini mobil yang akan membawa jenazah Brigadir Joshua sudah disiapkan dan akan segera meluncur ke areal pemakaman, yaitu di pemakaman yang sama yang berada di unit 1 pemakaman umum Sungai Bahar. Tiara, kami pastikan bahwa prosesi pemakaman akan dilakukan secara kepolisian karena ada beberapa petugas sudah memakai pakaian lengkap untuk memberikan penghormatan terakhir bersama keluarga sebelum jenazah Brigadir Joshua kembali dikebumikan di liang yang sama. Saat ini mobil ambulan sudah berada di pintu pagar utama ruang jenazah dan mobil sekarang berlahan untuk mundur guna nanti membawa peti mati jenazah Brigadir Joshua. Di layar mobil sudah di-standby-kan tepat Tiara di depan pintu pagar utama ruang kamar jenazah yang tadi dipakai untuk melakukan otopsi jenazah Brigadir Joshua. Sekali lagi saya sampaikan kepada Anda dan pemirsa Tiara bahwa pemakaman Brigadir Joshua akan dilakukan secara kepolisian dan permintaan pihak keluarga dikabulkan agar ibunda dan keluarga inti dapat melepas atau memberikan penghormatan terakhir kepada anak-anaknya dengan dilakukan secara kepolisian. Begitu Tiara. Iya Bayu, adakah informasi yang mungkin Anda dapatkan dari pihak kepolisian maupun tim dokter atau keluarga begitu berkaitan dengan hasil autopsi ulang yang dilakukan hari ini Bayu? Baik Tiara, tadi saya sudah sempat berbincang dengan Komarudin Simanjuntak sebagai pengacara keluarga. Menurut Komarudin bahwa otopsi belum akan diserahkan atau diinformasikan hasilnya pada hari ini. Namun kemungkinan besar akan dibawa ke Jakarta terlebih dahulu, baru kemudian akan diumumkan. Namun juga Tiara, kapan waktu diumumkannya hasil otopsi tersebut, pihak pengacara hanya mengestimasi bahwa itu terjadi 2 atau 3 hari ke depan. Dan itu pun kemungkinan besar tidak dilakukan secara terbuka. Tetapi walaupun nanti tidak dilakukan secara terbuka Tiara, pihak keluarga meminta hasil salinan otopsi tersebut sebagai bahan bagi mereka untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Brigadir Joshua, Tiara.
Bayu, tadi Anda sempat mengatakan bahwa ada bukti-bukti begitu yang mungkin nantinya akan dibawa ke Jakarta terlebih dahulu. Ini yang dimaksud hasil dari otopsi atau mungkin ada sampel yang kemudian ini harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Jakarta? Kemungkinan besar Tira itu adalah sampel bagian dalam dari jenazah atau tubuh Brigadir Joshua. Tapi sekali lagi Tiara, ini belum terkonfirmasi kembali secara resmi apakah ada bagian organ yang dibawa oleh tim forensik ke Jakarta untuk diteliti lebih lanjut. Sekali lagi ini belum terkonfirmasi, tetapi ini hanya beredar di kalangan awak media. Nanti kami akan mengkonfirmasikan ini kepada Komnas HAM ataupun kepada pihak pengacara keluarga. Begitu Tiara. Bayu, setelah nanti pemakaman dilangsungkan, apakah akan ada informasi atau keterangan resmi begitu yang disampaikan baik dari pihak kepolisian maupun keluarga? Rencananya saat jenazah meninggalkan ruang otopsi menuju ke tempat pemakaman umum unit 1 Sungai Bahar, itu pihak Komnas HAM, Kompolnas dan pengacara akan memberikan keterangan lebih lanjut ke awak media. Jadi itu akan dilakukan setelah keberangkatan jenazah Brigadir Joshua menuju ke lokasi pemakaman. Begitu Tiara. Bayu, mungkin juga bisa Anda gambarkan sedikit ya situasi keluarga untuk saat ini seperti apa, karena tadi memang beredar video bahwa keluarga ini masih diiringi isak tangis, masih histeris begitu. Apakah masih sama kondisinya, Bayu? Situasi tadi kami juga sempat mendengar adanya isak tangis walaupun dari jarak 5 sampai 7 meter, tapi dari tempat kami mengabarkan saat ini itu terdengar isak tangis keluarga. Isak tangis keluarga tersebut pecah ketika peti jenazah Brigadir Joshua kembali ditutup dan akan segera diberangkatkan. Namun saat ini Tiara, sudah tidak terdengar lagi isak tangis dari keluarga tersebut, dan ini kemungkinan bahwa pihak keluarga sudah mengikhlaskan pemakaman Brigadir Joshua yang akan segera dilakukan sebentar lagi, Tiara. Bayu, untuk saat ini proses yang sedang berlangsung ini apa? Mungkin juga bisa Anda jelaskan kembali begitu, karena memang terlihat di layar kaca untuk saat ini mobil jenazah ini sedang terparkir, tampak menunggu begitu. Apa sebenarnya proses yang sedang berlangsung? Mobil jenazah ini saya gambarkan kepada Anda, Tiara dan pemirsa. Begitu pintu gerbang utama dibuka, tirai berwarna oranye yang menutupi ruang otopsi itu akan juga dibuka. Pada saat itu semua terbuka, mobil jenazah akan perlahan mundur ke belakang untuk kemudian peti jenazah Brigadir Joshua akan dimasukkan. Besar kemungkinan Tiara di balik tirai tersebut masih terjadi prosesi penghormatan terakhir dari pihak keluarga Brigadir Joshua. Dan saya sampaikan kepada Anda bahwa prosesi pemakaman di kompleks pemakaman unit 1 akan dilaksanakan secara kepolisian. Begitu Tiara. Iya, Bayu, setelah proses pemakaman ini berlangsung, nanti tentunya akan ada masa tunggu seperti yang tadi Anda katakan, kurang lebih 3 hari. Apakah akan ada perwakilan keluarga begitu yang juga akan diberangkatkan ke Jakarta untuk mengawal proses ini, Bayu? Tiara, kami terkonfirmasi tadi dengan Komarudin Simanjuntak. Kita sempat bertanya kepada beliau bahwa kapan hasil otopsi tersebut bisa didapatkan. Kepada kami, Komarudin mengatakan bahwa 2-3 hari ke depan itu
biasanya hasil otopsi yang dilakukan hari ini akan diumumkan. Namun Komarudin tidak mengatakan lebih lanjut itu diumumkan secara terbuka ataupun secara tertutup. Jika itu tidak diumumkan secara terbuka, Tiara, pihak keluarga meminta salinan tersebut diberikan juga kepada mereka. Begitu, Tiara. Baik, Bayu, mungkin Anda juga bisa mendapatkan informasi di sana. Apakah berkaitan dengan otopsi ulang yang dilakukan kepada jenazah Brigadir J ini ada kendala tertentu? Sejauh ini, tadi juga kami sempat berbincang kepada pengacara keluarga. Kami menanyakan apakah ada kendala selama proses pembongkaran atau penggalian pemakaman hingga masuk ke ruang otopsi dan dilaksanakannya otopsi ulang ini. Komarudin mengatakan kepada kami bahwa sampai dengan saat ini bahwa tidak ada kendala apapun dan mereka berterima kasih karena proses yang dilakukan oleh tim forensik sesuai dengan apa yang mereka minta. Banyak temuan atau kejanggalan yang mereka sampaikan dan itu dilakukan pemeriksaan sehingga membuat proses otopsi berjalan di luar estimasi yang diperkirakan hanya 2 jam, ternyata hampir memakan waktu 3 jam. Begitu, Tiara. Baik, terima kasih atas informasi yang sudah Anda bagikan. Bayu Alfarizi melaporkan langsung dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Jambi.